Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. I'm Elisa Putri, a management student at Universitas Teknokrat Indonesia with NPM 254111145. In this video, I will discuss about statement of change in equity. Let's get started. Statement of change in equity. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan secara sistematis informasi tentang perubahan ekuitas, modal, atau kekayaan bersih perusahaan selama periode tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban perusahaan. Laporan ini mencakup perubahan akibat transaksi internal maupun eksternal yang mempengaruhi ekuitas perusahaan seperti penambahan modal, laba atau rugi, dan distribusi dividen. Purpose of the statement of change in equity. Yang pertama, menyajikan informasi perubahan modal secara jelas dan akurat. Laporan ini memperlihatkan secara sistematis bagaimana modal pemilik berubah dari awal periode hingga akhir periode, mencakup penambahan dan pengurangan modal, laba rugi, dan distribusi dividen. Informasi ini penting agar pemilik dan pihak lain memahami posisi modal secara transparan. Yang kedua, membantu memahami kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Dengan mengetahui bagaimana modal berubah, pengguna laporan dapat menilai bagaimana perusahaan menjalankan usahanya dan apakah modal bertambah atau berkurang, sehingga bisa memahami kesehatan keuangan secara menyeluruh. Yang ketiga, bisnis dan investasi. Informasi perubahan modal dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan seperti apakah perusahaan harus menambah modal, mengelola laba untuk reinvestasi, atau membagikan dividen kepada pemegang saham. Yang keempat, mempermudah prediksi kinerja dan arus kas di masa depan. Investor dan manajemen dapat menggunakan laporan ini untuk memperkirakan keuntungan yang dapat dibagikan atau dividen dan kebutuhan modal perusahaan dalam jangka waktu mendatang. Yang kelima, memberikan informasi lengkap bagi analisis keuangan dan kreditor. Analisis keuangan dapat menilai stabilitas perusahaan dan kreditor dapat mempertimbangkan risiko kredit berdasarkan perubahan modal dan kinerja perusahaan. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan rumus dasar perubahan ekuitas adalah sebagai berikut. Misalkan, seseorang memulai usaha kecil dari rumah dengan modal awal sebesar 10 juta rupiah untuk membeli bahan baku dan peralatan. Setelah 1 bulan, usaha tersebut mendapatkan laba bersih sebesar 2 juta rupiah. Pemilik menambah modal sebesar 3 juta rupiah untuk mengembangkan usaha dan ada pengambilan uang pribadi atau prive sebesar 1 juta rupiah untuk keperluan pribadi. Rumus dasar perubahan ekuitas yaitu ekuitas akhir sama dengan ekuitas awal ditambah laba bersih ditambah tambahan modal dikurang penarikan atau prive. Penerapannya pada contoh ekuitas akhir sama dengan 10 juta ditambah 2 juta ditambah 3 juta dikurang 1 juta sama dengan 14 juta rupiah. Jadi, modal atau ekuitas pemilik usaha setelah 1 bulan menjadi sebesar 14 juta rupiah. Ini berarti modal bertambah karena usaha berjalan dengan laba, ada tambahan modal dan dikurangi penarikan uang pribadi. Contoh ini menggambarkan bagaimana modal atau ekuitas seseorang berubah seiring aktivitas usaha dan transaksi keuangan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan rumus dasar laporan perubahan ekuitas.
Key component of equity. Laba ditahan. Akumulasi laba bersih yang tidak dibagikan sebagai dividen digunakan untuk pengembangan usaha. Tambahan modal disetor. Uang tambahan yang diberikan pemilik selain modal dasar saham. Ada cadangan, dana yang disisihkan dari laba untuk keperluan khusus, misalnya cadangan legal atau cadangan umum. Yang terakhir penyesuaian akuntansi, turunan dari kebijakan perubahan akuntansi atau kesalahan periode sebelumnya yang mempengaruhi ekuitas. Contoh kasus praktis, misalnya sebuah perusahaan memulai dengan modal awal 200 juta rupiah, selama tahun berjalan memperoleh laba 50 juta rupiah, membayar dividen 20 juta rupiah, dan menerima tambahan modal 30 juta rupiah. Maka laporan perubahan ekuitasnya mencatat modal awal 200 juta rupiah, laba 50 juta rupiah, dividen dikurangkan 20 juta rupiah, tambahan modal 30 juta rupiah. Saldo akhirnya 200 juta ditambah 50 juta dikurang 20 juta ditambah 30 juta sama dengan 260 juta rupiah. Keterkaitan dengan laporan keuangan lainnya, laporan perubahan ekuitas sangat terkait dengan laporan laba rugi karena laba bersih sebagai salah satu komponennya. Berhubungan dengan neraca karena perubahan ekuitas mempengaruhi saldo modal yang terlihat di neraca. Kesimpulannya, pemahaman laporan perubahan ekuitas bukan hanya membantu dalam pencatatan keuangan, tapi juga dalam perencanaan strategis perusahaan dan transparansi untuk memegang saham serta pihak-pihak eksternal yang berkepentingan. External and internal factor influencing equity. Yang pertama, faktor eksternal. Kondisi pasar, kebijakan pemerintah, perubahan nilai tukar mata uang, dan perubahan harga pasar yang bisa mempengaruhi nilai aset dan kewajiban. Yang kedua, faktor internal. Keputusan manajemen terkait laba yang ditahan, distribusi dividen, dan strategi investasi modal. Tips of equity. Yang pertama, ada penambahan modal. Contohnya, pemilik bisnis menambahkan modal sebesar 10 juta rupiah ke dalam usaha. Pengaruhnya, ekuitas bertambah 10 juta rupiah karena tambahan investasi pemilik. Yang kedua, ada laba atau rugi bersih. Contohnya, perusahaan mendapat laba bersih sebesar 5 juta rupiah selama satu periode. Pengaruhnya, ekuitas bertambah 5 juta rupiah karena laba meningkatkan modal. Yang ketiga, penarikan pribadi atau prive. Contohnya, pemilik mengambil uang 3 juta rupiah untuk keperluan pribadi dari modal perusahaan. Pengaruhnya, ekuitas berkurang 3 juta rupiah karena pengambilan dana. Yang keempat, perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan. Contohnya, ada penyesuaian akibat kesalahan laporan tahun sebelumnya mengurangi saldo ekuitas sebesar 1 juta rupiah. Pengaruhnya, ekuitas berkurang 1 juta rupiah sebagai koreksi laporan. Yang kelima, dividen. Contohnya, perusahaan membagikan dividen sebesar 2 juta rupiah kepada pemegang saham. Pengaruhnya, ekuitas berkurang 2 juta rupiah karena distribusi laba. Yang keenam, penerbitan saham baru. Contohnya, perusahaan menerbitkan saham baru dan mendapatkan tambahan modal sebesar 15 juta rupiah. Pengaruhnya, ekuitas bertambah 15 juta rupiah dari hasil penambahan modal saham baru. Thank you for your attention, and I hope this explanation about statement of change in equity is helpful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.